warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ajak ke depan dulu, Mas. Hari ini semuanya masuk? Bentar, saya sekalian absen di ekor. Oh iya, HP saya di ini ya. Lupa. Kabarnya kalian gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Ada yang masih ingat dengan laporan keuangan itu apa? Ada yang mau angkat tangan? Mau menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan itu apa? Laporan pengeluaran. Terus laporan apa lagi? Laporan tentang kondisi perusahaan terkini. Laporan tentang kondisi suatu perusahaan. Oke, jawabannya semuanya benar ya. Jadi laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan di dalam sebuah perusahaan yang berisi mengenai transaksi di dalam perusahaan tersebut, baik transaksi masuk maupun transaksi keluar. Laporan keuangan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang masih ingat jenis-jenis laporan keuangan? Yang pertama apa? Neraca. Neraca. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga kalian punya spidol yang ini enggak? Punya spidol yang kalau enggak ada yang mau isi spidol? Minta tolong salah satu isi spidolnya, misalnya mau isi spidol. Tadi yang ketiga laporan perubahan modal. Ada lagi yang keempat? Yang terakhir catatan atas apa? Catatan atas laporan yang terakhir Apa ya? Kas. Catatan atas kas. Apa ya? Lupa. catatan apa? Atas catatan. Masih ingat tentang laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi, ada yang mau mendefinisikan tentang laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu apa? Kalau laporan laba rugi isinya meliputi pendapatan dan juga Pengeluaran. pendapatan dan beban. Pendapatan itu menurut kalian apa? Pendapatan. Kalian dapat uang saku, itu termasuk pendapatan nggak? Berarti pendapatan itu apa? Biaya itu termasuk beban. Beban itu kan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan dari perusahaan itu sendiri. Berarti kalau pendapatan kan lawan dari beban. Kita mendapatkan biaya masuk atau apa? Income. Bentar, laptop saya mati. Susah ya, nggak ada LCD jadi. Kalian tapi bayar ini nggak toh? Bayar SPP kan? Berarti fasilitasnya gitu. Iya.
Teman-teman, selanjutnya kita akan langsung belajar mengenai laporan perubahan modal. Kemarin kan kita udah bersama-sama menghitung laporan laba rugi. Sekarang kita akan menghitung laporan perubahan modal. Di sini ada contoh, misalkan saya buka kasusnya. Misalkan Orchid Salon dan Spa, laporan perubahan modal untuk periode 31 Januari tahun 2023 Masehi. Misalkan modal 1 Januari 150 juta. Laba bersihnya 13 juta. Kemudian prive. Ada yang masih mengingat apa itu prive? Prive merupakan uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalkan sebuah perusahaan itu dia mempunyai modal 150 juta. Ternyata seiring berjalannya waktu, misalkan Mbak siapa namanya kamu? Zaskia, yang satunya Mbak Rizkia, misalkan menggunakan uang perusahaan sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Ini namanya prive. Berarti prive di sini dia mengurangi modal. Karena apa? Uang perusahaan dengan uang pribadi ini sebenarnya harus dipisah di dalam laporan keuangan. Jadi sifatnya prive itu mengurangi modal dan juga laba atau keuntungan di dalam sebuah perusahaan. Tadi misalkan Mbak Rizkia, dia mempunyai modal pada tanggal 1 Januari sebesar 150 juta. Kemudian seiring berjalannya waktu dia mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 13 juta. Dan ternyata karena ia membutuhkan uang misalnya untuk mengembangkan ataupun dia itu intinya pengen belanja atau apa gitu, dia menggunakan uang perusahaan tersebut sebesar 4 juta. Itu kan prive ya. Di sini mengurangi modal dan juga laba bersih. 13 juta kurangi 4 juta berapa? 9 juta. Berarti ini tambahan modalnya 9 juta. Nah, berarti modal berakhirnya per 31 Januari tahun 2023 ini 9 juta ditambah 150 juta berapa? 159 juta. Sampai sini dulu. Paham? Paham? Kita ulangi sekali lagi. Orchid Salon dan Spa, misalkan punyanya Mbak Rizkia, dia membuat laporan perubahan modal per tanggal 31 Januari 2023. Nah, modal 1 Januarinya pada saat dia mendirikan perusahaan tersebut sebesar 150 juta. Kemudian dia mendapatkan laba sebesar 13 juta. Sebenarnya ini tuh bisa langsung 150 ditambah 13 juta, nanti 163 juta. Kemudian langsung dikurangi dengan prive 4 juta, ini sebenarnya bisa. Tapi emang aturannya seperti ini. Kalau di dalam laporan perubahan modal bentuknya seperti ini.